Tadi ayah pulang, Ma. Tadi ayah di sini. Jawab Sally lagi dengan nada yang sangat yakin. Pulang? Sally tidak bohong kan? Loh, memangnya Mama tidak lihat ya? Tidak, Mama tidak lihat. Kan ayahnya Sally masih di kota. Ah, tadi ayah pulang, Ma. Sally pasti cuma mimpi saja. Ayah masih belum pulang loh. Tegas Rida lirih dan penuh kesedihan. Tapi cukup. Sekarang Sally bobo lagi ya. Nanti Mama akan kasih tahu kalau ayah sudah pulang. Potong Rida dengan cepat dan berlinang air mata. Akibatnya Sally langsung terdiam dan tak berani membantah. Ia langsung berbaring kembali dengan memeluk guling yang telah dipasanginya dengan baju sang ayah. Sontak saja rasa bersalah karena sudah membohongi putrinya benar-benar membuat batinnya tersiksa. Ya, ternyata selama ini Rida masih belum mengatakan jika sang ayah sebenarnya sudah tiada. Ini ia lakukan karena tak mau putrinya bersedih dan frustasi sebab putrinya tersebut sangat dekat dan menyayangi ayahnya. Sejak kejadian itu, Rida benar-benar semakin was-was. Hal-hal ganjil yang selama ini tak pernah digubrisnya mulai ia telaah kembali, dan hasilnya barulah ia sadar jika memang sering terjadi keanehan di dalam rumahnya ini. Bahkan keanehan demi keanehan itu pun semakin hari semakin terasa. Tapi sebagai orang yang tidak mudah percaya dengan hal-hal mistik, Rida masih berusaha tenang dan tak mau mengambil kesimpulan yang gegabah. Setidaknya itu ia pertahankan hingga pada suatu senja yang sepi ketika di desa mereka sedang terjadi sebuah kejadian yang cukup mencengangkan, yaitu terbongkarnya beberapa makam. Dengan tanpa sebab dan alasan yang jelas, ia mulai sering mencium aroma busuk di sekitar rumahnya. Hal ini benar-benar membuatnya sedikit khawatir, terlebih karena suasana desa menjadi cukup sepi akibat tak adanya para warga yang berani keluar bila hari sudah malam. Perasaanku kok jadi tidak enak ya, gumam Rida dalam hati ketika jalanan di depan rumahnya benar-benar sepi tanpa satupun orang yang melintas. Mendingan aku tutup saja ini, celetuknya lagi sembari mengepak dan membawa seluruh dagangannya ke dalam rumah. Lalu setelah semuanya beres, ia kemudian bersiap menyusul putrinya yang sudah menunggu di kamar. Tapi baru saja sampai di ruang tengah, tiba-tiba ia mendengar adanya suara orang-orang yang lagi berkerumun di jalanan depan rumahnya. Karena merasa hal itu adalah hal yang aneh, maka ia langsung balik badan mengintip dari celah gorden. Ternyata tak ada seorang pun di sana. Jalanan terlihat sepi dan sunyi, padahal saat itu jelas-jelas Rida masih mendengar kalau suara-suara itu masih ada. Sialan, apa aku salah dengar ya? Celetuknya kemudian setelah yakin jika memang tak ada seorang pun yang ada di sekitar situ. Mending masuk kamar saja celetuknya lagi sambil buru-buru meninggalkan ruang depan. Tapi lagi-lagi saat sampai di ruang tengah, ia kembali mendengar suara-suara aneh. Dan kali ini suaranya seperti suara tangisan seorang pria. Kaget, panik, dan takut segera menggelayuti hati dan perasaannya. Maka tak heran bila saat itu ia tidak mau lagi menggubris keanehan tadi. Dan selain itu pula, ia ingat betul kalau jalanan di depan rumahnya itu adalah jalan satu-satunya menuju ke pemakaman umum di desanya. Jadi atas dasar itulah ia sekarang langsung masuk kamar dan menguncinya dari dalam. Beberapa menit di dalam kamar sebelum ia benar-benar merasa tenang, tiba-tiba putrinya terbangun dan langsung berteriak histeris. Ayah datang, ayo buka pintunya mah. Hush, jangan aneh-aneh kamu, ayah masih belum pulang kok, sentak Rida dengan cepat. Ayah sudah pulang. Dia sekarang ada di depan pintu mah, sahut Sally ngotot. Masa sih? Beneran kok mah. Sally, di depan sana tidak ada siapa-siapa. Jadi kamu jangan aneh-aneh ya. Mama, di depan sana pasti ayah. Sore tadi Sally sempat lihat ayah di jendela. Katanya dia akan datang malam ini dan kalau mama tidak buka pintu, ayah akan memaksa masuk. Sally, dengar ya. Ayah kamu itu... Tiba-tiba Rida tak jadi melanjutkan ucapannya karena saat itu pintu depan mendadak diketuk-ketuk oleh seseorang. Dan bersamaan dengan itu pula aroma busuk segera tercium menyengat. Tuh kan, itu pasti ayah,
sentak Sally sembari buru-buru bangkit dan berniat pergi untuk membukakan pintu bagi sang ayah. Tapi sebelum hal itu dilakukan, Rida segera mencegah niat putrinya tadi. Bahkan ia langsung memeluk dan meminta putrinya agar jangan bicara lagi. Hal ini ia lakukan karena di sela-sela aroma busuk yang ia cium tadi, terselip aroma minyak wangi yang sering dipakai oleh suaminya ketika masih hidup. Dan itu tidak membuatnya senang atau bahagia sebab ia tahu betul jika suaminya sudah meninggal dunia. Beberapa menit berlalu, suara ketukan di pintu tadi terus terdengar semakin keras saja. Rida tak berani berbuat apa-apa selain hanya terpaku sembari memeluk putrinya dengan tangan yang mulai gemetaran. Terlebih karena hal ini berlangsung hingga tepat 7 menit kemudian, tiba-tiba suara ketukan tadi hilang dan digantikan oleh keheningan yang cukup mendebarkan. Sejauh itu Rida belum tahu apakah yang mengetuk tadi benar-benar suaminya atau bukan. Jadi untuk memastikan apakah ia dan putrinya kini sudah aman, maka ia perlahan beranjak dari dalam kamar. Sally putrinya sempat ingin ikut memeriksa keadaan, tapi karena Rida tak menyetujuinya, gadis kecil yang masih polos itu akhirnya hanya menunggu di kamar saja. Shrep, shrep. Langkah kaki Rida yang tanpa alas itu mulai mendekati pintu depan. Sempat terbersit keraguan dalam hatinya saat akan menjebakan gorden, tapi jika hal itu tidak dilakukan, usaha untuk memastikan bila semuanya aman menjadi tak terlaksana. Jadi walaupun dengan tangan gemetar, ia tetap menjulurkan tangannya untuk menjebakan gorden tersebut secara pelan dan perlahan. Dan betapa terkejutnya Rida saat melihat di luar sana telah berdiri sosok wanita tua yang sedang berdiri menghadap pintu. Awalnya Rida memang sempat tersentak mundur dan hampir berlari meninggalkan tempat itu. Tapi ketika kemudian menyadari jika wanita tua yang berada di luar sana adalah orang yang sangat ia kenal, maka ia segera membukakan pintu dengan perasaan yang bercampur aduk. Hei, nenek kenapa kesini malam-malam begini? Kenapa tidak bilang dari tadi kalau yang mengetuk pintu itu adalah nenek? Tanya Rida beruntun saat wanita tua yang ternyata neneknya itu sudah ia bawa masuk ke dalam rumah. Maaf, tadi nenek agak ragu-ragu datang ke sini. Makanya nenek cuma mengetuk pintu dan berencana akan pergi bila tak ada sahutan dari kalian. Sahut sang nenek menjelaskan. Aduh nek, kenapa mesti ragu-ragu sih? Justru saya tadi tak berani menyahut karena takut yang mengetuk pintu itu adalah orang asing. Iya, maaf, maklumlah sudah tua begini, mana bisa berpikiran jernih. Ya sudah, sekarang nenek istirahat dulu. Biar besok saja cerita kenapa datang ke sini malam-malam begini. Tukas Rida akhirnya sembari menuntun sang nenek ke kamar tamu. Lalu tanpa banyak dialog lagi, sang nenek yang memang nampak kelelahan itu langsung berbaring dan tertidur dengan pulasnya. Sementara Rida langsung kembali ke kamarnya dengan perasaan dan pikiran yang terasa aneh. Ya sejujurnya ia masih aneh dan bertanya-tanya kenapa sang nenek datang tanpa kabar dan pemberitahuan terlebih dahulu. Adakah sang nenek datang karena membawa sebuah kabar yang penting? Atau apakah sang nenek memang datang hanya karena kangen saja? Itu semua nanti akan ditanyakan Rida kepada sang nenek jika hari sudah pagi. Cit, 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 cerit, cerit. Suara kicau burung yang riuh bersahutan mulai terdengar di mana-mana. Sementara sang mentari yang mulai muncul di tengah cerahnya cuaca membuat pagi ini terasa indah sekali. Rida yang sudah bangun sejak pukul 4 pagi hanya duduk santai di ruang tamu menunggu putri dan neneknya bangun. Hari ini Rida memang sengaja tidak membuat gorengan lagi, namun semua pekerjaan rumah sudah ia selesaikan sejak tadi. Menginjak pukul 6 pagi, Sally akhirnya bangun dan langsung menghampiri ibunya. Sementara sang nenek masih belum ada tanda-tanda akan terbangun pula. Beberapa saat setelah memandikan dan mengajak Sally sarapan, lagi-lagi Rida heran mengapa sang nenek masih belum bangun juga. Ya, sebagai ibundanya dari ayah mertua Rida, ia tahu betul jika sang nenek ini adalah orang yang tidak suka bangun kesiangan.
Jadi jika hari ini ia ternyata malah kesiangan, maka ini jelas perlu dicurigai. Maka meski dengan agak segan, Rida kemudian nekat mengetuk pintu kamar sang nenek dengan pelan-pelan. Tok, tok, tok. Nek, nenek sudah bangun ya? Kita sarapan yuk, ucap Rida lirih dan sopan. Tapi hingga lewat dari 5 menit, malah tak ada sahutan apapun dari dalam kamar. Rida kini pun semakin bingung dan heran sekali. Lalu karena khawatir terjadi sesuatu, akhirnya ia memberanikan diri membuka pintu kamar. Klik, kret. Karena tak terkunci, maka Rida akhirnya berhasil masuk dan langsung tercengang-cengang. Ya, ternyata di dalam kamar tersebut isinya telah kosong melompong. Tidak terdapat satu orang pun. Sang nenek sama sekali tak ada di sana. Bahkan kasur, bantal, dan selimut pun masih rapi seperti sedia kala tanpa ada ciri-ciri telah digunakan oleh seseorang. Seketika Rida menjadi panik dan buru-buru memeriksa kembali seluruh isi kamar dengan seksama dan lebih teliti lagi. Tapi hasil yang ia dapatkan tetap saja menunjukkan bukti kalau kamar tersebut memang tak pernah dihuni oleh siapapun. Waduh, nenek kemana ya? Kok tidak ada? Sentak Rida sambil mondar-mandir ke sana ke sini. Mama cari siapa? Tanya Shelly heran sambil terus memperhatikan ibunya yang terlihat sangat bingung, panik dan hilir mudik antara keluar dan masuk lagi ke dalam kamar tamu. Sayang, kamu ada lihat Buyut tidak? Tanya Rida akhirnya sembari menyeka keringat yang menetes di keningnya. Buyut? Buyut siapa? Iya, buyutnya Shelly. Kapan ada buyut mah? Shelly tidak tahu. Masa Shelly tidak tahu sih? Kan tadi malam Shelly tahu sendiri kalau buyutnya datang ke rumah kita. Sahut Rida menjelaskan dan sekaligus bangga karena walau masih berusia 4 tahun lebih, si gadis kecil ini sudah bisa berinteraksi dengan baik walau masih agak berepotan saat menyebut huruf R. Shelly tidak lihat mah. Tegas Shelly lirih sembari menggelengkan kepala. Nampaknya ia mulai kesusahan saat terlibat pembicaraan yang kini sudah semakin berat untuk gadis kecil seusia dia. Tapi yang pastinya dia ingat betul kalau tadi malam memang tak ada siapapun yang datang. Jadi Shelly yakin malam tadi tidak mendengar buyutnya datang? Iya mah. Ya sudah. Angguk Rida pelan, ia kini tak mau memaksa putrinya untuk menjelaskan apa yang tak seharusnya diperdebatkan dengan gadis sekecil itu. Sekarang Rida justru mulai berpikir keras dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Aneh, kenapa nenek datang lalu menghilang begitu saja? Apa mungkin nenek pulang tadi malam tanpa kasih tahu saya? Atau jangan-jangan nenek... Tunggu dulu, bukankah nenek sudah... Rida tak melanjutkan kalimatnya karena mendadak teringat sesuatu yang sangat luar biasa. Ia baru ingat sekarang kalau sang nenek ini sebenarnya sudah meninggal dunia sejak 3 bulan yang lalu. Jadi jika demikian yang datang tadi malam itu siapa? Jangan-jangan yang datang itu adalah... Shelly, kita ke rumah nenekku sekarang ya. Sentak Rida kemudian sembari bergegas menyiapkan segala sesuatu. Baru kali ini Rida benar-benar dibuat takut dan panik luar biasa. Ia harus menceritakan hal ini kepada sang mertua yang tinggal di kampung sebelah, yang berjarak sekitar 3 km dari rumah mereka. Ia harus menanyakan mengapa ia bisa lupa dan tak menyadari jika nenek yang tadi malam mendatanginya itu sudah meninggal dunia. Namun ketika akan berangkat, tubuh Shelly tiba-tiba panas dan menggigil kuat. Rida segera tahu jika penyakit tipes putrinya mulai kambuh lagi. Jadi mau tak mau, Rida harus menunda rencananya sebab jika dipaksakan berangkat, ia takut sakit putrinya malah semakin parah. Selamat siang Bu Rida, maaf kalau saya terlambat. Tadi saya banyak pasien, ucap seorang bidan yang berusia sekitar 25 tahun. Ia merupakan satu-satunya bidan yang bertugas di sana. Dan ia rela sendirian melayani di 3 desa sekaligus walau harus pulang pergi antar kota, kecamatan, dan desa-desa yang jaraknya 9 km lebih. Tidak apa-apa Bu Bidan, justru saya sangat berterima kasih karena Ibu sudah mau datang walau saya cuma nitip pesan lewat Mang Apu. Iya sama-sama,
Ya, inilah susahnya, tidak ada sinyal, kita jadi repot kalau ada apa-apa. Dan selain itu, entah kenapa pemerintah masih belum menyediakan Polindes di setiap desa. Benar sekali, kami seringkali kalang kabut kalau tak ada ibu bidan. Iya, mudah-mudahan suatu saat nanti ada bidan atau para petugas medis lain yang ikut bertugas di sini. Oh ya, sekarang apakah saya boleh lihat keadaan putri ibu? Iya, silakan Bu Bidan. Lalu setelah percakapan singkat tadi, sang bidan langsung memeriksa dan memberikan obat untuk Sally. Obat dari sang bidan ini memang terkenal paten, tapi meski begitu tak ada penyakit yang bila diobati seketika langsung sembuh. Semua butuh proses dan begitu pula dengan Sally. Gadis kecil ini baru mulai membaik ketika hari sudah menjelang malam. Jadi dengan keadaan seperti itu, Rida tentu saja tak tega dan tak bisa membawa putrinya pergi kemana-mana. Untuk malam ini, Rida dan putrinya tetap berada di rumah. Malam kian beranjak larut. Sally yang kini benar-benar mulai sehat dan sudah bisa tertidur pulas, tak tahu jika sang ibu sedang sangat gelisah dan tak dapat tidur. Entah apa yang ada dalam pikiran sang ibu, namun yang jelas ia terlihat beberapa kali memeriksa pintu dan jendela untuk memastikan apakah semuanya benar-benar telah terkunci dengan baik. Ya, malam ini Rida merasa kekhawatiran yang cukup aneh. Itu dapat ia rasakan ketika suasana kini lebih sunyi lagi dari malam-malam sebelumnya. Malam ini kok rasanya aneh, hawanya sedikit berbeda, dan perasaanku seakan berkata jangan berada di rumah ini. Batin Rida sambil sesekali membuka dan membaca buku-buku keagamaan untuk mengusir rasa aneh yang ia rasakan sekarang. Teng! Menjelang jam 11 malam, suara lolongan anjing tiba-tiba terdengar mendayu-dayu memecah keheningan. Saat itu Rida sebenarnya hampir tertidur di samping putrinya. Namun akibat suara tadi, ia langsung terjaga dan sulit memejamkan matanya kembali. Bahkan ia kini malah lebih takut dari sebelumnya. Dan sebetulnya bukan hanya suara lolongan anjing itu saja yang membuatnya jadi bertambah takut, tapi ada hal lain mulai menimbulkan kecurigaan dalam hatinya. Yaitu adalah suara-suara aneh yang perlahan muncul dari ruang tamu rumahnya. Suara ini seperti suara seseorang yang sedang berbicara, tapi tak jelas apa kalimatnya. Khawatir, heran, dan penasaran itu jelas pasti muncul dalam hati Rida, tapi ia tak berani beranjak kemana-mana hingga Sally tiba-tiba bangun dan minta diantar untuk buang air kecil. Awalnya Rida hampir menyuruh Sally buang air kecil di dalam kamar saja, karena kebetulan di sana ada mangkok bekas tempat air hangat yang dipakainya siang tadi untuk mengompres badan putrinya tersebut. Namun setelah menyadari itu adalah hal konyol, maka Rida akhirnya meredam rasa takut dan memberanikan diri untuk menemani Sally di kamar kecil. Srep, srep, srep. Langkah keduanya kini sudah sampai di ruang tengah, dan saat itu juga Rida tiba-tiba mencium adanya aroma busuk dan aroma amis yang sangat tajam. Dan akibatnya secara spontan Rida menyempatkan diri untuk menoleh ke arah ruang tamu, sebab aroma tadi berasal dari sana. Lalu ia langsung tercekat dan hampir tak kuat berjalan lagi ketika melihat di ruang tamu ternyata ada seseorang yang sedang duduk sambil membungkungi mereka. Namun karena saat itu keadaan ruang tamu agak gelap, maka Rida tak mengenali siapa yang sedang berada di sana. "Mama kenapa?" Tiba-tiba Sally bertanya sambil menggoyang-goyangkan tangan ibunya. Tidak apa-apa sayang," sahut Rida gelagapan dan buru-buru mengajak putrinya agar cepat-cepat menuju kamar kecil. "Sally, pipis yang cepat ya, Mama tunggu di luar," ucap Rida perlahan ketika mereka berdua sudah sampai di sana. "Iya Ma, tapi pintunya dibuka ya," sahut Sally memohon. "Iya," angguk Rida sembari membiarkan pintu terbuka sedikit, yang tentunya dengan tujuan agar ia masih bisa memantau gadis kecilnya itu benar-benar menuntaskan pipisnya dengan baik. Lalu ketika Sally sudah selesai tanpa basa-basi lagi, Rida segera buru-buru mengajak putrinya itu kembali ke dalam kamar, dan ketika melintasi ruang tamu, sosok yang ia lihat sebelumnya ternyata masih ada di sana. Tapi kali ini Rida berusaha mencoeki hal itu meski hatinya sangat bergemuruh takut. Rasa takut itu akhirnya semakin bertambah lagi ketika mendengar apa yang dikatakan oleh putrinya kemudian. Ya, ketika sudah berada di dalam kamar, Sally mulai mengatakan jika saat di kamar kecil tadi, ia sempat melihat ada seseorang yang berdiri di belakang punggung ibunya. Orang itu terlihat melotot dan ikut mengawasi dirinya yang sedang pipis.
Lalu kenapa Sally baru bilang sekarang? Bisik Rida dengan hati yang semakin gelisah. Soalnya tadi mulut Sally kaku mah, sahut Sally dengan muka bingung. Mendengar itu Rida sempat terpaku sebentar sebab ia tahu betul apa yang dialami oleh putrinya tadi adalah yang sering disebut sebagai takang. Teman-teman, takang adalah kondisi seseorang yang tak bisa bicara atau berbuat apa-apa akibat pengaruh kekuatan mistik. Lanjut ya. Lalu siapa orang yang saya lihat itu? Tanya Rida kemudian sembari memeluk putrinya dengan tubuh semakin merinding. Dia adalah... Sally terlihat agak ragu melanjutkan ucapannya. Siapa sayang? Desak Rida penasaran tapi semakin berdebar. Paman Reno Yohanes. Hah? Rida langsung kaget luar biasa sebab dia tahu jika sang paman yang dimaksud oleh Sally adalah kakak sepupu dari mendiang suaminya, Ebi, yang juga sama-sama sudah meninggal dunia. Sally, kamu jangan aneh-aneh deh. Kamu tadi pasti hanya salah lihat saja. Sentak Rida dengan napas yang memburu. Tapi tadi Sally memang lihat paman Jeno kok. Sudahlah, buktinya tak ada siapa-siapa kan. Lagian mustahil mama tidak melihat kalau memang benar ada paman Reno. Tukas Rida mengakhiri perdebatan dengan putrinya. Tapi meski ia ngotot berkata begitu, tentu saja Rida sekarang menjadi semakin was-was saja sebab ia tadi sebenarnya memang merasakan ada sesuatu berada di balik punggungnya. Gawat, kalau apa yang Sally lihat tadi benar, maka sekarang apa yang harus aku lakukan? Rutuk Rida dalam hati sambil langsung teringat akan sosok misterius yang berada di ruang tamu tadi. Ya, seketika ia jadi curiga kalau sosok yang di sana bisa saja adalah sosok yang dibicarakan oleh Sally barusan. Aku benar-benar tak mengerti kenapa banyak arwah yang datang ke sini. Apa sebaiknya aku membawa Sally pergi malam ini juga ya? Rida membatin lagi sambil menatap bergantian antara pintu kamar dan putrinya. Kini ia benar-benar bingung apakah tetap tinggal di rumah dengan risiko diteror oleh para arwah atau nekat pergi dengan risiko lain yang tak bisa diprediksi. Sally, kita ke rumah nenek yuk. Ucap Rida akhirnya ketika rasa takut benar-benar sudah hampir tak bisa ia kuasai lagi. Malam-malam begini Sally takut mah, sahut Sally tak setuju yang membuat Rida akhirnya tak bisa memaksakan kehendaknya. Jadi meski saat itu Rida sudah sangat takut, ia pun mau tak mau tetap bertahan di rumah itu dengan hati yang dikuat-kuatkan. Belasan menit berlalu, Rida dan putrinya masih bisa bernapas lega sebab di dalam kamar itu tak ada satupun yang mengganggu mereka. Apalagi saat itu Rida tak henti-hentinya mengajak Sally untuk terus berdoa dan berbuat apa saja yang ada keterkaitannya dengan keagamaan. Namun ketika keduanya mulai berhenti berdoa, tiba-tiba Rida mulai merasakan ada hawa dingin yang memasuki kamar mereka. Hawa dingin ini langsung membuat Rida menjadi merinding dan merasa tidak nyaman. Terlebih ketika tak lama kemudian di luar kamar mulai terdengar suara langkah kaki yang mencurigakan. Suara langkah kaki ini persis seperti suara seseorang yang sedang sibuk berlalu lalang. Ya Tuhan, apalagi ini? Gumam Rida pelan sebab ia benar-benar tak habis pikir mengapa ada gangguan gaib yang sama sekali tak terpengaruh dengan doa-doa yang mereka panjatkan tadi. Prang, truak, puk. Menit-menit berikutnya benda-benda yang ada di ruang tamu dan dapur mulai terdengar berjatuhan yang membuat Rida semakin ketakutan. Tapi kali ini imannya sudah benar-benar goyah, ia tak lagi mau mengajak putrinya berdoa walau gangguan itu sudah benar-benar nyata. Jadi yang ia lakukan kini justru mengingat-ingat beberapa mantra pengusir hantu yang ia pelajari saat masih anak-anak dulu. "Ma, itu suara apa?" tanya Sally bingung saat suara-suara benda jatuh tadi semakin sering terdengar. Itu paling kucing yang mau nyuri ikan asin kita, sahut Rida dengan cepat. Oh, angguk Sally percaya. Lalu karena tidak ada tindakan apapun, gangguan-gangguan tadi kini malah semakin gencar saja. Ya kini malah ada suara desahan yang semakin lama semakin dekat dengan pintu kamar mereka. Desahan itu mirip sekali desahan Reno ketika masih hidup dulu. Sebab sebelum Reno meninggal, pria bujang lapuk itu memang sudah menderita penyakit asma selama 2 tahun lebih. Saat itu Rida termasuk orang yang paling akrab dengannya, jadi tak heran bila hingga saat ini
Rida masih hafal betul bagaimana suara napas Reno ketika penyakit asmanya dulu kambuh. Nah, itu suara siapa? Lagi-lagi Seri bertanya dengan polosnya. Itu suara kucing, sahut Rida asal-asalan. Kok suara kucing begitu sih, Ma? Entahlah, mungkin kucingnya lagi sakit, sahut Rida lagi dengan tanpa banyak pikir. Tapi, shh, diam, sentak Rida tiba-tiba ketika pintu kamar mereka mendadak diketuk-ketuk dari luar. Bersambung.